kembali lagi bersama saya Agung Suara Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Selamat pagi semuanya, viewers Beyond Education Podcast. Semoga Anda sehat selalu dan yang menjalankan ibadah puasa terkhusus semoga diberikan kekuatan, diberikan keberkahan. Amin. Dan seperti biasa kita akan sharing-sharing lagi terkait motivating, coaching, dan parenting. Ada juga terkait tentang pendidikan ya. Karena kita sudah lama di dunia pendidikan dan kita juga sudah menjadi sebuah praktisi pendidikan gitu. Jadi silakan yang mau bertanya langsung saja ditanyakan di bawah link deskripsi, karena sistemnya YouTube Beyond Education ini adalah YouTube yang melayani masyarakat. Dan sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing ilmu yang sudah kita awarekan gitu, sudah dialami oleh kita sendiri. Itu yang kita sharing, jadi bukan ilmu-ilmu yang ada di buku. Mohon maaf kalau misalnya nyari ilmu Beyond Education di buku kayaknya ada sulit juga. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya mau bertanya silahkan langsung, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, langsung saja kirimkan ke bawah ini, ke link deskripsinya ada emailnya, ada WA, Telegramnya. Yang yang mau masuk WA dan Telegram silahkan langsung masuk saja. Karena itu adalah setiap hari kita update ya, terkait videonya, terkait artikelnya ataupun apapun di situ kita update juga. Ya, jadi jangan lupa langsung ditanyakan saja. Dan selanjutnya adalah kalau misalnya ada yang bertanya, ini bisa nggak nih dilihat didengarkan di radio online? Bisa. Kita update selalu ya untuk radio online-nya, terutama yang sudah familiar di telinga teman-teman semuanya atau viewer semuanya, yaitu Spotify. Ada juga Apple Podcast bagi pengguna Apple atau misalnya pengguna iOS. Itu ada Apple Podcast, silakan langsung saja di situ searching dengan kata kunci Beyond Education Podcast dan enjoy your music. Ya, gitu kan, langsung dengarkan saja di situ. Baik, pagi hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana dong? Burung nih Pak. Tertunda ya podcast kita akibat suara burung. Sebenarnya burung itu unik gitu Pak. Kalau misalnya dia udah bersuara itu merdu gitu. Tapi kalau misalnya kita ya berpikir kita ini adalah seekor burung, ketika kita bersuara karena tidak selalu merdu ya Pak. Iya, karena manusia kan ada yang suaranya bagus, ada yang sumbang juga ya. mungkin begini, jadi kadang ada manusia yang dia suaranya itu menyakiti orang lain. Atau misalnya suara kata-kata, ini suara di sini kata-katanya ya Pak. Saya berbicara tentang yang terjadi biasanya di bulan Ramadan, kita harus menjaga kata-kata gitu kan. Kita harus menjaga setiap ucapan kita. Katanya ucapan kita itu kan ada pepatah bahwa ucapan kita itu doa gitu. Apalagi di bulan Ramadan atau misalnya umat Islam yang menjalankan ibadah puasa gitu. Maksudnya kata-kata ini berpengaruh gitu kepada orang lain ya Pak ya? Bukan ke orang lain, ke diri sendiri. Iya. Yang paling ini berdampak. Paling berdampak ternyata saya kira atau bisa kita kira semuanya selama ini bahwa kata-kata itu adalah senjata kita untuk menyerang orang lain. Padahal itu kata-kata itu sebenarnya balik lagi kepada diri kita ya. Iya, benar. Jadi kayak burung gitu maksudnya, dia berkicau, ya dia sendiri yang maksudnya merasakan kicauan itu. Tapi kan kalau burung enggak, dia berkicau, kita yang menikmatinya gitu kan. Dia tidak berpengaruh pada diri kita. Namanya kata-kata ini kayaknya wajib didiskusikan nih Pak tentang kata-kata ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi ya mengenai sebuah tema yang saya beri judul "Saya Tidak Cukup Baik". Mengapa saya ingin mengangkat tema ini? Karena seringkali kita berkata-kata hal yang negatif. Terutama kata-kata yang kita ucapkan ini tanpa kita sadari gitu, kita melemahkan potensi yang kita miliki. Misalnya kita sering mengalami kegagalan, sering kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, sering kita mengalami bahwa sulitnya meraih impian. Nah, akhirnya kata-kata yang keluar dari mulut kita bukannya memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik, malahan kita membuat diri kita semakin terpuruk.
Kenapa bisa berpengaruh tuh Pak kata-katanya? Sekarang kan sekedar kata-kata aja gitu. Ya, Tidak karena kan tidak sakit gitu sebenarnya. Kalau Iya, pikir-pikir benar. ya nggak ada misalnya kayak kalau batu dilempar kan tutup gitu sakit banget. Tapi kata-kata dong kenapa bisa berpengaruh gitu? ya karena di agama saja kan kita disuruh berhati-hati ya ketika kita berkata-kata, kita Iya. mengucapkan sesuatu. Karena hal itu secara otomatis adalah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Misalnya Agung sedang berdoa, Agung mengeluarkan kata-kata nggak? Kalau berdoa biasanya saya dalam hati. Ya, tetapi di dalam hati itu mengeluarkan kata-kata nggak? Ada perkataan. Pastinya kan, Iya. nggak mungkin di dalam hati diem. Itu kan belum bukan doa namanya. Iya, itu mematung gitu ya kan. Ya pastinya kan berdoa itu mau diucapkan dari mulut kita atau kita ucapkan di dalam hati kita itu sama saja, Bung. Ya. Tetapi kalau hal itu negatif yang kita ucapkan, akhirnya itu yang tertanam di dalam diri kita. Itu secara otomatis. Coba deh misalnya Agung berkata-kata yang meskipun di dalam hati deh. Misalnya begini, saya bego, saya bego, saya bego, saya bego. Bego beneran. Kalau misalnya kita ucapkan itu dengan intensitas yang sering gitu. Oh, diulang-ulang berarti ya. Iya. Kalau misalnya diulang-ulang baru ada efeknya gitu. Iya, tetapi kan kadang kita mengucapkan sesuatu itu tidak sadar gitu. Iya, udah di alam bawah sadar ya Pak ya. Iya, Maksudnya kita nyeplos gitu. Kata orang mah nyeplos gitu. benar. Makanya kita di sini pentingnya harus bisa mengontrol gitu apa yang kita ucapkan. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengontrolnya, akhirnya apa yang keluar dari mulut kita ini selalu hal-hal yang tidak menuju ke arah yang kita inginkan gitu. Misalnya kita menginginkan hal yang baik, tetapi apa yang kita ucapkan sebaliknya. Nah di sini kan akhirnya karena ucapan kita salah, akhirnya tindakan kita juga salah gitu. Nah, makanya di sini saya ingin mengingatkan gitu ya kepada para viewers untuk berhati-hatilah dengan ucapan kita loh. Kalau misalnya kita berpikir tentang ucapan gitu ya Pak, terkadang kan ucapan itu lahir dari isi pikiran kita misalnya Pak. Pastinya. Dan kita, wah katanya kayaknya sih, kadang ada orang yang sadar ada yang enggak gitu kan. Dia melakukan mengucapkan sebuah kata. Nah permasalahannya adalah kok ada orang yang bisa kontrol, ada yang tidak ya tentang berucap ini gitu. Itu awalnya dari mana kira-kira Pak? Kalau misalnya kita telusuri gitu, ada orang yang bisa mengontrol kata-katanya, ada yang tidak. Kadang kalau misalnya yang tidak sih, yang lazimnya orang yang lagi marah ya, biasanya wah, kata keluar, emosi yang keluar tanpa dia pikirkan gitu. Iya, itu ada yang seperti itu. Kira-kira apa yang menyebabkan kita bisa mengontrol kata-kata kita gitu? Ya memang ini harus dibiasakan ya oleh orang tua kepada anak gitu ya, bahwa hal-hal yang baik saja yang pantas diucapkan. Kalau ini dilatih sejak kecil, akhirnya ketika kita dewasa, ini sudah menjadi bagian dari diri kita atau karakter dari diri kita. Ketika kita mengucapkan sesuatu, karena selalu dilatih untuk mengucapkan yang baik, makanya itu yang tertanam di dalam diri kita. Tetapi kalau orang tua tidak pernah mengajarkan hal ini sejak kecil, kita dibiarkan saja gitu mengucapkan hal-hal yang negatif, akhirnya ini juga yang menjadi bagian dari diri kita, Bung. Kalau sudah terlanjur dewasa, akan jauh lebih sulit untuk mengontrol apa yang keluar dari mulut kita. Karena ini sudah menjadi bagian di dalam diri kita gitu. Kebiasaan gitu. Kebiasaan. Malahan kalau sudah dewasa itu terbentuk menjadi karakter. Kalau kita ingin mengubah yang tadinya buruk menjadi baik, kita harus memaksa. Tetapi kalau kita biarkan, ya sudah,
sampai kapanpun kita akan sulit untuk mengontrol. Iya ya, kadang kan ada orang yang gampang banget gitu ya kalau ngomong tuh asal kayak bahasa-bahasa kasar gitu. Iya, kayak gitu karena sudah dibiasakan dari dia sejak kecil gitu. Dia melihat orang tuanya atau lingkungan. Ya mungkin orang tuanya malah tidak hadir di dalam tumbuh kembang mereka gitu. Ya mungkin kedua orang tuanya sibuk. Akhirnya anak-anak ini tidak ada yang mengajari yang namanya perilaku yang benar itu seperti apa sih gitu. Nah akhirnya kan anak-anak ini ya tumbuh dan besar secara asal aja. Secara alami aja gitu, apa yang terjadi gitu kan. Iya, dan anak-anak biasanya daya ingatnya tinggi ya. Nah itu kalau misalnya lihat orang misalnya katakan mohon maaf lah, bilang kata-kata kasar misalnya, dia langsung ingat gitu. Nah benar, kadang kan kita merasa misalnya kedua orang tua sibuk, akhirnya anak kita taruh di sekolah dengan harapan bahwa sekolah yang mendidik ucapan-ucapan dan kata-kata anak-anak kita. Nah padahal di sekolah hanya diajarkan pendidikan akademis. Pergaulan enggak kan? Pergaulan juga enggak. Iya. Dan akhirnya ya sudah, anak kita tumbuh besar tanpa ada yang menjadi panutan bagi mereka gitu. Nah ini kan akhirnya menjadi bumerang gitu bagi anak-anak kita. Harapan kita taruh di sekolah ucapan maupun kata-kata anak-anak kita menjadi baik, ternyata malah lebih parah gitu. Anak-anak kita belajar hal-hal yang negatif di sekolah. Dan kalau tidak baik itu efeknya berarti setiap hari dia berdoa tidak baik. Ya itu benar. Logikanya begitu kan. Pasti. Dari awal yang Bapak katakan bahwa kata-kata itu doa, berarti setiap hari dia mengucapkan doa yang tidak baik. Iya. Dari kecil. Benar. Ya makanya kan kalau di agama saja kita disuruh yang namanya wirid ya. Jadi kita berkata-kata yang positif gitu, mengakui kebesaran Tuhan, ya. Mengakui kemaha-agungan Tuhan. Ini kan sesuatu yang hal yang positif gitu, bahwa kita meyakini ada Tuhan di dalam diri kita. Betul. Nah oleh karena itu ya kita malu gitu kalau berkata-kata yang negatif, karena kita yakin Tuhan menyaksikan apa yang kita ucapkan. Nah tetapi kalau malahan sebaliknya gitu ya, kita sering berkata-kata yang negatif, yang pasti kan akhirnya ini menjadi sugesti bagi diri kita. Balik lagi ke kita ya. Pastinya. Kalau burung masih enak, nggak balik lagi ke diri dia. Iya. Kalau kita malah langsung penanya kita. Benar. Nah di sini kan akhirnya kalau kita menganggap hal ini sepele gitu ya, ini menjadi sesuatu masalah di masa depan kita, Bung. Ya bayangin deh kita pengennya sukses, pengennya menjadi orang yang berhasil, tetapi dikit-dikit kata-kata yang kita ucapkan, saya tidak cukup baik, saya tidak cukup bagus, saya tidak cukup hebat, saya nggak bisa, saya tidak bisa. Iya. Akhirnya kan hal itu yang menyerang diri kita. Nah di sini akan menjadi jauh lebih sulit kita dapat meraih apa yang kita inginkan gitu. Itu persentasenya yang kata-kata menghambat kesuksesan kita itu berapa persen Pak, kalau ada persentasenya? Kalau ini sudah menjadi bagian dari diri kita, saking seringnya kita mengucapkan, itu malah hampir 100%. Kalau menurut saya. Iya, karena setelah kita berkata kita bertindak ya. Nah, Pasti. tindakan itu yang mengikuti kata-kata kita ya. Iya. Kalau misalnya saya nggak bisa, ya udah tindakannya itu nggak ada. Gitu, ya. Iya. Ya, daripada misalnya saya mau mencoba atau saya mau berusaha, itu kan lebih enak gitu. Benar, karena pikiran kita ini kan kumpulan dari data-data yang masuk. Kalau kita tidak mencoba memfilternya, akhirnya pikiran kita ini dipenuhi oleh kata-kata yang negatif. Nah, di sini kan akhirnya akan menggerakkan kehidupan kita juga ke arah yang negatif gitu. Ya, setiap orang harus punya kemampuan untuk mengontrol kata-katanya yang
keluar dari mulutnya tuh. Kalau tidak, waduh, saya jadi mengkhawatirkan masa depannya gitu. Apalagi kalau misalnya nih kita sudah melihat gejala-gejala ini terjadi sama anak-anak kita misalnya, kita harus segera mengingatkan mereka gitu. Malahan kalau kita sudah pernah ini ya menonton podcast ini, kita masih membiarkan juga anak-anak kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Ya jangan salahkan anak kita gitu. Kalau ini akan berbalik menyusahkan kedua orang tuanya. Ya karena kan saya pernah melihat gitu. Ya ini gak usah jauh-jauh deh, gak usah contohnya orang lain ya. Ini di keluarga besar saya gitu. Saya pas lagi main ke rumah salah satu saudara saya melihat kok ada 2 orang anak kecil gitu ya. Ini keponakan saya. Tapi kok kata-kata yang keluar dari mulutnya seperti tidak tersaring gitu, tidak terkontrol. Kok mereka di usia yang masih bisa dibilang balita, tetapi kok kata-katanya ini negatif semua isinya gitu. Dan akhirnya ketika saya sempat tinggal bersama mereka gitu ya, karena waktu itu pas liburan, saya melihat bahwa tidak ada yang mau mengontrol apa yang diucapkan oleh anak-anak ini gitu. Tapi itu udah biasa Pak, maksudnya nggak ada yang dibiarkan, dibiarkan saja gitu. Iya. Jadinya kan ya namanya juga anak kecil, dia tahu apa gitu ya, mereka meniru aja. Benar, karena nggak ada yang menegur, nggak ada yang memarahi, akhirnya sudah mereka seenaknya aja gitu ketika berkata-kata gitu. Nah ini kan akhirnya saya jadi terkejut gitu, loh kok anak kecil omongannya seperti ini gitu kan? Bisa begitu? Iya, nantinya kalau sudah besar mau jadi seperti apa nih? Ngeri juga ya. Nah di sini kan kita akhirnya nggak sadar gitu. Kita membuat anak-anak kita ini menjadi bermasalah di kemudian harinya gitu. Jangan kan begitu di masyarakat misalnya. Jadi dibiasakan kalau di rumah itu kata-kata bego, mohon maaf ya bego itu biasa gitu. Pas dia terjun ke masyarakat ngomong bego kan bisa digebukin. Iya benar. Jadi akhirnya yang menjadi penghambat gitu ya, wasitnya mereka, yang menegur mereka itu masyarakat. Nah ini kan akan jauh lebih ekstrim dalam menegurnya, dalam memarahinya, memperlakukannya. Kadang mah nggak tanggung-tanggung dibully gitu. Iya. Nah daripada masyarakat yang menjadi hakimnya dalam menindak perilaku anak-anak kita, ya orang tua yang harus mengambil alih gitu. Karena kalau bukan orang tua ya siapa lagi gitu. Ya masa sih anak kita harus dibully dulu misalnya di luar sana, harus ya sampai misalnya babak belur dulu gitu kan, digebukin gitu kan, karena kata-katanya itu nggak pernah ada hal yang positif gitu. Nah, ini kan